Shalom, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bermanfaat bagi kami. Bantulah kami untuk memahami dan untuk menjadi lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Judul yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu kekuatan dalam lemah, berkat dalam penderitaan. Diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Akan tetapi ia berfirman kepadaku, kasih karuniaku kepadamu cukup bagi engkau, sebab justru kekuatanku nyata dalam kelemahan. Sebab itu, dengan senang hati, aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab itu, aku berkenan dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab apabila aku lemah, baru aku kuat. Kita semua pasti pernah menghadapi perjuangan dan penderitaan dalam hidup kita. Tetapi hari ini, mari kita sama-sama belajar tentang kekuatan yang dapat kita temukan dalam kelemahan dan berkat yang tersembunyi dalam penderitaan. Jadi kita nggak cuma berfokus sama kelemahan-kelemahan yang kita hadapi ya. Nah, ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita sering merasa lemah dan tidak berdaya. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan itu menjadi nyata. Ketika kita menyerahkan diri kepadanya, Ia akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Tuhan itu nggak pernah meminta kita untuk mengatasi semuanya sendirian. Semua itu pasti mengundang kita untuk datang kepadanya dalam doa dan meminta bantuan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Ia akan memberi kita kekuatan yang kita butuhkan. Ketika kita menghadapi penderitaan, itu mungkin sulit untuk melihat berkat di baliknya. Karena seperti yang aku bilang tadi, kita pasti bakal fokus ke kelemahan yang sedang kita hadapi. Tetapi seperti yang diajarkan dalam Alkitab, penderitaan kita tidak pernah sia-sia di tangan Tuhan. Dia dapat mengubahnya menjadi kesempatan untuk pertumbuhan rohani dan mengajar kita kehendaknya. Ketika kita membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan, kita menjadi saluran berkat bagi mereka, memberi dukungan, doa, dan kasih kepada sesama, membawa harapan dan penyembuhan. Seperti itu. Jadi kita nggak ada rugi kalau kita itu nolong seseorang, karena emang tugas kita sebagai Kristen dan tugas kita sebagai penyebar kebaikan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita. Saat kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita akan menemukan kebijaksanaan dan panduannya dalam setiap situasi. Jadi, saudara-saudaraku, ketika kita merasa lemah dan dihadapkan pada perjuangan, ingatlah bahwa kekuatan Tuhan sempurna dalam kelemahan kita. Teruslah berpegang pada janji-janjinya, dan dalam setiap penderitaan, percayalah bahwa Tuhan bekerja untuk membawa berkat dan kebaikan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya akan Tuhan, kita akan diselamatkan. Apapun yang kesulitan yang kita hadapi, Ia pasti akan menolongnya.
dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Maka dari itu, buatlah kebaikan dan janganlah pernah meninggalkan Ia, karena yang rugi adalah kita sendiri. Seperti itu saja yang bisa saya firmankan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri dan melanjutkan aktivitas kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar hari ini dapat kami pahami dan dapat kami terima, dan kami juga dapat berubah untuk menjadi lebih baik lagi dan melakukan segala hal kebaikan sesuai dengan apa yang Kau ajarkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kiranya berkatilah kami yang akan melanjutkan aktivitas kami, dan berkatilah kami agar kami dapat menjadi terang dan saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapak.